Tapi menjadi persoalan yang serius itu ketika Menko Polhukam konferensi persnya di situ ada angka-angka yang disebut dan nama Pak Lukas disebutkan. Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi. Yang luar biasa itu di Papua itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Kalau Anda bicara tentang korupsi, Anda harus bersih dari korupsi dulu. Tidak pernah diperiksa oleh KPK misalnya. Natalius Pigai, dia tidak jujur terhadap dirinya. Kenapa dia berani menunjuk kesalahan itu hanya pada pemerintah Republik Indonesia? Tapi saudara-saudaranya memimpin tanah Papua tidak pernah ditunjuk batang hidung mereka. Bahwa mereka penyebab dari kegagalan dana Otsus itu. Tidak pernah mendarat di tangan rakyat Papua. Dibuka siapa yang salah, pemerintah pusat yang salah atau pemerintah provinsi yang salah? Di mana letak kesalahannya? Baru di situ baru kita bicara. Jangan potong di sini dulu. Lihat dulu siapa yang salah dulu. Barulah kita tahu persoalan ini. Kita lihat aja di Jakarta saja. Mana sih di bawah pemerintahan sekarang orang Papua siapa sih yang ada di dalam? Menteri ada kan orang? Aduh, itu mah menteri apa sih? Itu maaf aja. Jadi kepemimpinan Jokowi sekarang ada beberapa hal. Coba lihat kita di kementerian ini. Ada anak-anak Papua yang penerimaan CPNS yang khusus di istana saja, baik asisten maupun bantu asisten itu anak Papua. CPNS anak Papua di dalamnya. Masa depan Papua itu sangat besar. Artinya apa, pemerintah itu sudah sungguh-sungguh itu berusaha membangun Papua. Apa yang mereka minta diberikan agar kita tetap bersatu. Karena itu jangan terlalu monopoli. Sudah monopoli pimpinan presiden, wakil presiden, menteri juga mau monopoli, pembangunan juga monopoli. Terus kamu apa? Anggaran untuk Papua itu besar. Lebih dari 12 kali untuk anggaran orang Jawa misalnya. Di setiap kepala itu dari Otsus mendapat 17,5 juta per kepala. Tetapi tidak pernah sampai kepada rakyatnya. Di Jawa itu per kepala tidak sampai 1,5 juta. Bayangkan 1,5 juta bangkil 17,5 juta. Pemerintah Jokowi, Pak Jokowi itu dedicated betul kepada Papua. Bro, 74 tahun bro. Menjadi presiden itu karena desain politik. Sistem pemilihan itu didesain supaya mayoritas penduduknya jumlah terbanyak harus jadi pemenang. Baru kemarin saya bicara dengan presiden. Kalau saya mau berpikir politik, kata presiden, untuk apa membangun Papua? Kalau saya cuma ingin menang pemilu, untuk apa? Dia pemilihnya 1.800.000, tidak milih juga tetap menang. Tetapi saya bukan soal pilihan, kata presiden. Itu saudara kita yang harus dibangun. Maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana, kata presiden kemarin tuh. Memang benar, kalau dia mau cari tambahan suara, dia nggak perlu ke Papua. Jumlahnya kan kecil. Sekarang presiden satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Sampai kapan mau jadi babu? Tugas pemerintah Indonesia setelah Papua bergabung adalah membangun kesejahteraan rakyat. Afirmasi positif. Ada Otsus. Afirmasi juga Otsus itu apa? Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua. Di sana juga ditentukan sejumlah tertentu anggota DPR, kalau tidak salah 25% dari seluruh anggota DPR itu harus orang Papua. Dan masuk pemerintah Papua juga perlu dari hari ini nonton televisi. Jangan sampai terjadi ke depan ini. Jangan dikorbankan masyarakat. Tapi bagaimana kamu orang asli Papua mau jadi pemimpin? Pertama harus takut kepada Tuhan, itu lebih penting. Takut kepada Tuhan, hati harus untuk melayani, bukan dilayani. Salam pembaharuan. Saudara, Natalius Pigai mempersoalkan pernyataan Mahfud MD dan PPATK yang membeberkan rahasia negara soal Lukas NMB. Hal itu disampaikan oleh Pigai di acara iNewsroom berjudul Lukas NMB Mangkir Lagi yang disiarkan langsung pada Senin 26 September 2022. Mantan komisioner Komnas HAM ini mengatakan semua proses hukum adanya ketaatan hukum berdasarkan asas formil, mengingat Indonesia menganut negara hukum. Karena itu, kalau dilihat secara umum, penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK atas 1 miliar rupiah gratifikasi Undang-Undang Tipikor kemudian dikenakan pasal 5
Saya kira itu wajar-wajar saja, ujar Pigai. Pigai pun tidak mempersoalkan ketika aparat penegak hukum melakukan proses hukum jika menemukan adanya indikasi kerugian negara. Saya kira setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke memiliki kewajiban asasinya. Tentu penegak hukum menghormati hak asasi warga negara. Karena itu kita menghormati semua ketika proses hukum dilakukan oleh KPK secara independen, secara profesional, secara jujur, secara adil, kata Pigai. Pigai mengaku bahwa dirinya satu di antara sedikit aktivis yang selalu bersama KPK. Baik ketika KPK digoncang hingga saat ini dan selamanya. Namun Pigai mempersoalkan ketika pemerintah ikut campur dalam proses penegakan hukum. Tetapi menjadi persoalan yang serius ketika Menko Polhukam melakukan konferensi pers. Kemudian PPATK juga menyampaikan informasi tentang dugaan. Menko Polhukam konferensinya itu di situ ada angka-angka yang disebut dan ada Pak Lukas NMB disebutkan. Kan etikanya tidak boleh, inisial saja cukup gitu, jelas Pigai. Apalagi PPATK, saya tidak tahu apakah ada aturan di PPATK yang ketika ditemukan indikasi ada dugaan transaksi yang janggal. Kemudian angkanya disebut dan nama orangnya disebut. Saya kira bukan melanggar HAM, melainkan melanggar hukum dan kode etik. Karena gini, ini rahasia negara, termasuk rahasia itu dokumen dan tidak boleh. Sambung Pigai. Perdebatan panas pun tak terhindarkan antara Pigai dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bunyamin Saiman di acara yang berjudul Lukas NMB Mangkir Lagi pada 26 September 2022. Kalau mau rilis tentang perjalanan, Anda menyampaikan tuduhan perjalanannya apa? Kalau duduk bersama perempuan, tujuannya apa? Maksudnya apa? Harus diberi keterangan. Jangan hanya sekedar rilis karena Anda melakukan talk chair, kekerasan verbal. Anda melakukan penyiksaan terhadap orang yang tidak berdaya dan sedang sakit. Ujar Pigai yang diarahkan untuk Boyamin. Di mana pernyataan Pigai itu terkait dengan data-data yang diungkapkan oleh Bunyamin ke publik soal perjalanan Lukas ke luar negeri hingga saat Lukas sedang bermain judi. Mendengar tuduhan itu, Bunyamin membantah melakukan kekerasan verbal terhadap Lukas. Karena kata Bunyamin, apa yang dilakukan adalah dalam rangka membantu KPK untuk menelusuri dugaan pidana lainnya. Apakah itu menyangkut TPPU atau tidak biar KPK? Saya hanya menyajikan yang saya dapatkan, kata Bunyamin. Bunyamin mengaku mempertanggungjawabkan apa yang diungkapkan demi ikhtiarnya membantu KPK, membantu Lukas agar kasus menjadi terang benderang. Dengan demikian, bisa segera diklarifikasi kalau memang Pak Lukas menyatakan itu harta yang sah. Segera diklarifikasi, dan kalau itu memang sakit, dokter independen KPK segera datang ke sana. Kalau berobat harus ke Singapura, ya silakan saja, diatur itu. Jadi saya tidak pernah pada posisi menghalangi. Jangan dibolehkan ke Singapura. Tidak pada posisi itu. Ini ikhtiar saya membantu semuanya. Jelas, Bunyamin. Pigai lantas menyinggung bahwa apa yang dilakukan oleh Bunyamin adalah membongkar rahasia pribadi seorang warga negara. Apalagi, kata Pigai, Bunyamin bukan orang yang diberikan legitimasi hukum. Kecuali kalau Anda foto di dalam kegiatan terbuka, misalnya saya berpidato di depan publik, menyinggung seseorang, Anda boleh viralkan karena itu merupakan milik publik. Tapi kalau dokumen-dokumen rahasia yang Anda bongkar, Pak, itu Anda sudah melanggar pidana itu, tegas Pigai. Karena itu, Anda tidak bisa mengatakan warga negara berhak untuk menyampaikan apa relevansi, apa peran Anda dan tugas Anda untuk menyampaikan dokumen rahasia pribadi seorang warga negara, sambung Pigai. Karena menurut Pigai, KPK sudah bekerja secara profesional dan menghargai hak asasi manusia, sehingga Pigai mengaku heran banyak pihak termasuk pemerintah dan warga-warga seperti Bunyamin yang meributkan soal kasus Lukas. Sementara itu, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua, Absalom Yarisetov, meminta KPK menjemput paksa jika Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir dari panggilan KPK.
Penjemputan Lukas ini didampingi bersama TNI dan Polri. Pasalnya, Lukas NMB sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Menurutnya, penegak hukum harus bisa menegakkan hukum di Indonesia. Pihaknya meminta kepada para penegak hukum untuk terus menegakkan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, ucap Absalom pada Minggu 2 Oktober 2022. Absalom menyebut, massa di tanah Papua yang melakukan demo hanya oknum yang memihak Lukas NMB dan bukan semua masyarakat Papua. Sehingga TNI dan Polri harus segera menuntaskan. Menurut Absalom, masyarakat harus melihat kasus Lukas NMB sebagai kasus hukum murni sejak ditetapkannya menjadi tersangka oleh KPK. Tidak ada politisasi dan kriminalisasi terhadap Lukas NMB. Sebagai pemuda harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta tidak mudah terpancing oleh isu yang merugikan diri sendiri, kata Absalom. Pemuda Papua harus mampu membangun Papua dengan damai dan tetap tenang, menunggu proses hukum dari KPK, tegasnya. Absalom khawatir apabila Lukas NMB masih bertahan dan KPK tidak melakukan tindakan, Papua akan hancur atau mengalami kemunduran khususnya generasi muda. Ia pun mengajak semua masyarakat Papua harus memilih pemimpin yang benar dan membangun Papua dengan hati, serta mau bekerja dengan ikhlas. Kita harus bersihkan kelompok Lukas NMB yang masih tertinggal dan pemerintah daerah Papua harus bebas dari korupsi, kata Absalom.